Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan lemahku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan emasku, ya gunung batu dan keselamatanku.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan.
Selamat pagi saudara yang kekasih. Senang dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan setiap saudara di dalam online service pada pagi hari ini di ICC Rosemead. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Sebelum itu mari kita tundukkan hati kita di dalam doa. Bapa, hamba mengucap syukur untuk kasih-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biar kasih-Mu memenuhi hati kami. Roh Kudus berbicara kepada kami melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Biar kami semakin dekat kepadamu hari ini. Dan kami semakin diubahkan menjadi lebih serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saya akan ambil judul khotbah pada pagi hari ini dari ayat yang ke-30. Tenang saja. Tuhan itu berkata, biarkan. Jangan dicabut bersama-sama. Karena Tuhan itu dia mengatakan, tenang saja. Waktunya belum sampai. Tenang saja. Waktunya pasti nanti akan sampai. Saudara yang kekasih, melalui perumpamaan inilah Tuhan Yesus mengajar dan memberitahu kepada banyak orang tentang rahasia-rahasia atau hal-hal kerajaan surga. Di dalam pasal 13 dari kitab Matius ini, Yesus membentangkan banyak perumpamaan untuk mengajar banyak orang tentang hal-hal kerajaan surga. Namun dari sekian banyak perumpamaan yang Yesus berikan atau utarakan, ajarkan kepada banyak orang itu, ada satu perumpamaan yang menarik hati murid-muridnya. Semua perumpamaan yang lain murid-muridnya mendengar dan tenang. Ya, anggap saja dan menerima. Tetapi satu perumpamaan tentang gandum dan lalang ini, para murid-muridnya sangat tertarik sehingga meminta penjelasan arti daripada perumpamaan itu. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apa sih artinya perumpamaan lalang dan gandum itu? Tolong jelaskan kepada kami. Menurut saya hal ini cukup menarik, saudaraku. Karena sepertinya berbicara dengan keadaan dan situasi yang terjadi di akhir zaman ini. Karena perumpamaan ini Yesus dia berkata, biarkan dulu. Biar dua-duanya bertumbuh sampai nanti waktu untuk dikumpulkan bersama-sama. Yang lalang dikumpulkan untuk dibakar, yang gandum dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam lumbung. Saya percaya bahwa itu berbicara mengenai akhir zaman. Dan itulah yang menarik hati murid-muridnya, saya kira. Saya melihat juga banyak orang Kristen yang sekarang ini kalau khotbah atau mendengarkan khotbah atau berbicara tentang akhir zaman pasti tertarik. Dan memang saudaraku, kita sungguh hidup
di akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, di mana kedatangannya kembali ke dunia untuk gerejanya itu semakin singkat. Itulah sebabnya kita perlu menyimak akan perumpamaan-perumpamaan ini, yang saya akan bagikan beberapa hal. Khususnya di dalam waktu-waktu yang seperti kita alami saat ini, hari-hari di mana kita semua mengalami pandemi COVID-19 yang sungguh-sungguh menguji akan iman kekristenan kita. Orang-orang Kristen diuji, diajak, dipaksa seolah-olah untuk mengevaluasi akan iman kekristenan mereka. Dasar iman kekristenan mereka seolah-olah diuji. Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa inilah saatnya di mana ada mulai semakin jelas perbedaan antara Kristen gandum dan Kristen lalang, saudaraku. Dan saya rindu melalui perumpamaan pada pagi hari ini yang saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Kita yang menjadi Kristen gandum itu semakin mendapatkan suatu keyakinan dan kepastian dari Tuhan untuk kita tetap tenang saja. Maksudnya apa? Tidak gugup, tidak bingung, karena tahu waktunya sudah singkat dan Tuhan tetap bertakhta dan menguasai segala keadaan. Namun bagi Kristen lalang, yang nanti kita akan sebentar bahas, perlu untuk mulai bertobat dan memberikan dan menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus 100%. Izinkan saya membagikan beberapa hal, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari perumpamaan gandum dan lalang ini. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, kita diajar untuk tetap berjaga-jaga. Ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Waktu sedang tidur, musuh itu menabur benih yang lain, yaitu benih lalang. Saudaraku, kita perlu berjaga-jaga senantiasa hari-hari ini. Karena iblis dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Dia tidak bisa lagi untuk memiliki waktu yang lama. Waktunya itu semakin singkat. Itulah sebabnya iblis dia menaburkan benih-benih lalang. Benih-benih yang tidak baik di dalam kehidupan banyak orang. Iblis tidak pernah berhenti bekerja. Kita harus menyadari hal ini. Itulah sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga. 1 Petrus mengatakan untuk kita senantiasa berjaga-jaga dengan memakai ikat pinggang, atau dalam arti kata menguasai pikiran kita sedemikian rupa sehingga kita tetap dapat tenang dan berdoa. Iblis dia menyerang pikiran banyak orang. Bahkan tidak banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Mereka mengalami banyak tantangan, banyak serangan di dalam pikiran mereka, dan yang mengakibatkan mereka mengalami putus asa. Tetapi sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, atau saya sebutkan Kristen gandum, saudaraku, kita harus selalu menjaga. Kita harus selalu berjaga-jaga dan menguasai hati kita untuk tetap murni, tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena cara iblis bekerja, dia meniru apa yang asli. Kalau ada yang asli, pasti ada yang palsu, saudaraku. Kalau ada orang yang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, pasti ada orang Kristen yang kelihatannya sungguh-sungguh lahir baru. Padahal tidak. Kelihatannya aktif di gereja, tapi sebetulnya Kristen lalang. Karena iblis dia bukan pencipta, tetapi dia penipu. Penipu dengan menipu, memalsukan yang asli, bukan yang asli sebetulnya. Karena iblis tidak bisa membuat yang asli, saudaraku. Jadi cara iblis dia adalah memalsukan, menipu, seolah-olah itu bagus kelihatannya. 1 Korintus 4 ke-11 ayat ke-14 mengatakan bahwa iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Itulah sebabnya sebagai
orang Kristen gandum, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya, kita harus senantiasa menjaga hati dan pikiran kita. Kita harus tetap menjaga benih Kristus yang murni itu tinggal di dalam hati dan hidup kita. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua menganjurkan kepada kita untuk senantiasa rindu, haus memiliki hati, keinginan memiliki atau minum air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Yang berarti bahwa kita harus senantiasa memiliki kerinduan untuk makan dan minum firman Tuhan yang murni, yang membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih menjadikan kita serupa dengan Yesus di dalam perkataan dan di dalam perbuatan. Saudara yang kekasih, itulah pelajaran pertama yang kita dapatkan untuk senantiasa berjaga-jaga di akhir zaman ini. Karena musuh dia tidak pernah berhenti. Yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah ayat yang ke-26. Di mana dikatakan ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir atau mulai mengeluarkan buah, nampak jugalah lalang itu. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan adalah akan ada satu perbedaan antara gandum dan lalang, antara Kristen gandum dan Kristen lalang. Saudara, gandum mengeluarkan buah. Kristen gandum dia pasti mengeluarkan buah, mencerminkan buah-buah kehidupan Yesus, buah-buah karakter Kristus di dalam kehidupannya. Filipi ayat yang 11 dari pasal 1, Filipi pasal 1 yang 11 mengatakan, hendaklah engkau dipenuhi dengan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Itulah Kristen gandum yang mengeluarkan, menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Galatia 5 yang ke-22, di situ disebutkan 9 buah roh, di mana buah roh itu nyata, karakter Yesus itu semakin nyata di dalam kehidupan mereka. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, penguasaan diri, dan yang lain-lain. Mengeluarkan buah-buah bagi kerajaan Allah, mengeluarkan buah-buah kebenaran, buah-buah bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ibrani 13 ayat ke-15 dikatakan di situ, yaitu mengucap syukur, memuji Tuhan. Itulah buah-buah bibir yang memuliakan Tuhan. Itu buah kebenaran yang Tuhan ingin lihat di dalam kehidupan kita. Karena ingat saudaraku, buah itu tidak bisa dicicipi oleh pohon itu sendiri. Hanya orang lain yang bisa menikmati manisnya buah dari pohon itu. Kalau kita mengeluarkan buah kasih, kita tidak bisa mengatakan, aduh aku di orang yang penuh kasih. Enggak bisa. Orang lain yang mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh orang yang penuh kasih. Karena buah yang kita hasilkan, buah kasih itu dicicipi oleh orang lain. Nah masalahnya saudaraku, banyak orang Kristen yang merasa bahwa dia sudah mengeluarkan buah, tetapi buah itu dia katakan atau dicicipi sendiri. Jadi tidak bisa, itu buah yang palsu saudaraku. Nah nanti kita akan bahas. Jadi buah yang dihasilkan oleh orang Kristen gandum adalah buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kristen gandum menghasilkan buah yang benar karena memiliki benih yang benar. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat ke-23, bahwa kamu dilahirkan bukan dari benih yang fana atau benih yang binasa, tetapi benih yang tidak fana, yaitu benih Kristus Yesus. Karena di dalam benih itu terkandung seluruh karakter, seluruh DNA daripada buah itu, dari sebuah pohon. Kalau kita dilahirkan oleh benih yang tidak fana, yaitu benih Kristus, maka benih-benih atau maka buah karakter Kristus Yesus itu semakin nyata di dalam kehidupan kita.
Yang kedua, perbedaan tadi sudah gandum mengeluarkan buah. Lalang, saudaraku, secara penampakannya mirip dengan gandum, tetapi tidak berbuah. Mereka, lalang-lalang itu kelihatannya seperti gandum, tetapi tidak ada buahnya. Nah, itulah Kristen, Kristen lalang. Banyak orang-orang yang melayani Tuhan, Kristen lalang, saudaraku. Paulus dia dengan keras sekali menegur di dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat yang ke-13, orang-orang yang melayani Tuhan tetapi bukan Kristen gandum, tetapi Kristen lalang. Dia katakan demikian. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Keras sekali teguran Paulus ini kepada orang-orang yang melayani Tuhan seolah-olah, tetapi tidak, karena mereka adalah palsu. Bukan hanya lalang itu tidak berbuah, tetapi juga beracun, saudara. Dengan kata lain, itulah kehidupan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi tidak memiliki atau menghasilkan buah kebenaran atau tidak menyinarkan kehidupan Kristus dalam hidup mereka. Tuhan Yesus menegur dengan keras sekali, mengatakan suatu perkataan yang cukup keras di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai 16, di mana Yesus memperingatkan orang-orang dengan terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Karena dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Keras peringatan Yesus di dalam Matius 7 ayat 15 dan 16 ini. Seolah-olah bagus, tetapi serigala yang buas. Nah, saudaraku, ingat bahwa Kristen gandum atau Kristen lalang itu bukan kita yang menentukan. Kita menyerahkannya itu kepada Tuhan. Karena apa? Di akhir zaman, seperti Tuhan tadi katakan kepada para hambanya, kumpulkanlah. Nanti saja, tenang saja, waktunya akan tiba untuk dua-duanya dikumpulkan. Itulah sebabnya kalau kita mulai mengatakan, oh dia Kristen lalang, jangan, saudaraku. Oh, aku ini Kristen gandum, jangan, saudaraku. Karena inilah waktunya untuk kita semakin berlomba-lomba mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus menegur keras kepada orang-orang Kristen lalang ini. Matius 7 ayat ke-21 dia berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena benihnya lain, saudaraku. Selama masa pandemik ini, sudah saatnya untuk orang-orang Kristen mengevaluasi diri dan evaluasi kehidupan rohani mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh telah menerima benih Kristus yang murni dan menghasilkan buah-buah bagi kerajaan surga. Suatu waktu untuk mawas diri, waktu untuk kita semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Izinkan semakin Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, saudaraku. Pelajaran ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah ayat yang ke-30. Tuhan itu berkata kepada para hamba-hambanya, biarkanlah, tenang saja, keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Tenang saja, waktu pasti sampai. Waktunya pasti tiba. Waktu menuai pasti datang. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan di sini adalah Tuhan tahu persis apa yang dia kerjakan. Tuhan
Tuhan tahu persis apa yang Dia kerjakan. Kita tidak perlu membantu Tuhan, tapi kita perlu mengizinkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Mazmur pasal ke-26. Mazmur Daud dia mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju kepadamu. Biarlah kita sebagai Kristen gandum mencari wajah Tuhan semakin lebih sungguh lagi. Ingat saudaraku, Tuhan tahu persis apa yang Dia kerjakan. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Karena kita manusia sangat terbatas. Sedangkan waktu Tuhan itu dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi kita harus tetap tenang saja dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap anaknya yang bergantung sungguh-sungguh kepada Dia, bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu ada dua hal penting yang kita harus kerjakan. Kalau Tuhan tahu apa yang Dia kerjakan, bagian kita adalah menyadari bahwa waktunya sudah singkat sekali. Rasul Paulus dia mengatakan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-29 demikian. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Begitu tegas Rasul Paulus mengatakan, memperingatkan waktu telah singkat. Sampai dia katakan kalau ada orang menikah sepertinya dia nggak menikah, saudaraku. Dalam arti kata itu lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Lebih sungguh-sungguh memberikan segala hal yang kita miliki kepada Tuhan. Waktunya setelah singkat. Sudah tidak ada lagi bermain-main dengan dosa dan dunia ini. Kalau iblis saja tahu waktunya dia itu sudah singkat, seperti dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 12. Iblis saja tahu waktunya sudah singkat. Apalagi kita sebagai orang Kristen gandum harus tahu dan sadar bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Kita harus semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Apa saja yang kita miliki, pakai itu semua untuk kelebaran kerajaan Allah dan kemuliaan Tuhan. Segala talenta, segala potensi, segala berkat yang kita terima, yang Tuhan percayakan, berikan kepada kita, kita pakai itu untuk melebarkan kerajaan Allah dan memuliakan nama Tuhan. Membuat hati kita semakin berkobar-kobar melayani Tuhan, tidak semakin loyo. Sudah tidak ada waktunya lagi untuk mudah tersinggung, untuk mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah ngambek, saudara, atau mudah stres dan lain-lain sebagainya. Inilah saatnya untuk bekerja, melayani, dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Jika kita telah menyadari bahwa waktunya itu sangat singkat, maka kita harus sabar dan tetap bertahan. Sabar dan tetap tenang, tetap bertahan, tetap tekun. Lukas pasal ke-21 ayat ke-19 dikatakan, kalau kamu bertahan atau sabar, kamu akan memperoleh hidupmu. Kita akan menyelesaikan pertandingan kita dengan gemilang, dengan luar biasa, mencapai garis finish kalau kita sabar, tekun, dan terus bertahan. Yesus memperingatkan kita untuk tetap bertahan dan sabar di dalam masa-masa yang sulit di akhir zaman ini. Tuhan berjanji untuk melindungi dan senantiasa menyertai kita sampai kesudahan Allah. Matius 28 dikatakan ayat ke-20. Saudara yang kekasih, tetap sabar dan terus melihat upah dan kemuliaan yang akan kita terima. Kemuliaan Tuhan itu patut untuk kita pertaruhkan, untuk terus kita perjuangkan.
layak untuk kita terus perjuangkan apapun harga yang harus kita bayar. Saudaraku yang kekasih, kesabaran kita di dalam Tuhan itu akan menghancurkan segala rencana dan tujuan iblis dan kekuatan iblis. Karena kesabaran yang di dalam Tuhan itu adalah suatu senjata yang sangat dahsyat. Karena itu jangan menyerah, tetap bertahan, tenang saja. Karena Yesus sudah bangkit dan duduk di atas tahta Allah. Saya akan akhiri dengan satu kutipan dari seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon. There's one who cares for you. His eyes is fixed on you. Ada seorang yang sangat mengasihi engkau, memperhatikan engkau, di mana matanya tidak pernah melewati engkau. Matanya selalu tertuju kepada engkau. Demikian hamba Tuhan Charles Spurgeon ini katakan. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, saudara yang kekasih, janganlah kita menjadi Kristen lalang yang hanya kelihatan bagus di luar saja. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, marilah kita menjadi Kristen gandum yang mengeluarkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Buah-buah kebenaran, buah-buah bibir yang memuliakan Tuhan. Karena kita tahu dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Matanya tertuju kepada kita. Mari kita semakin mengasihi Tuhan Yesus dan tetap tenang dalam menghadapi segala keadaan. Karena ingat, waktunya sudah singkat. Kita persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sambil kita mengizinkan Roh Kudus berbicara, mengevaluasi hati kita. Kalau saudara masih Kristen lalang yang belum menerima benih gandum yang benar, bertobat hari ini. Terima Yesus dalam hidupmu. Izinkan Yesus menjadi Raja dan Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita akan ambil roti. Kita akan berdoa. Sebelum berdoa, saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23, demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus bagi kita di kayu salib. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Saudara angkat cawan di tangan kanan saudara. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah bagi kami di kayu salib. Dosa-dosa kami sudah dihapuskan oleh karena darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah buah-buah kebenaran, sifat-sifat-Mu semakin nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku
dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya percaya firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita untuk menjadi Kristen gandum, bukan Kristen lalang. Sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan segenap hati. Mari kita akhiri pada online hari ini di dalam doa. Tuhan, hamba mengucap syukur, biar firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan hati kami, membuat kami lebih sadar bahwa waktunya sudah singkat, dan membuat kami lebih hari lebih mengasihi Kau. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu melewati segala tantangan pergumulan hidup ini, apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, Yesus datang.